Yo, jalan. Jalan kayak supir angkot aja, Cece. Apa nih mas sedang istimewa? Sidang istimewa. Kita lanjutkan lagi polemik yang membahas tentang BPJS, biar publik jadi sehat. Saya ke Dokter Didik. Semangat setelah ada BPJS? Harusnya semangat, karena masyarakat yang tadinya banyak tidak mendapat layanan kesehatan sekarang menjadi dekat dengan para dokter. Begitu? Ya, bagaimanapun kita memang harus melaksanakan amanah apa yang diamanatkan undang-undang. Iya. Kita sudah di era JKN dan kita harus bersama-sama melaksanakan itu dan mensukseskannya. Iya. Nah, yang kita soroti justru kalau kita dari ID ini kita kan drivernya. Nah, apa yang disampaikan teman-teman kita sepakat bahwa memang belum sesuai dengan nilai keekonomian, sehingga bagaimanapun sesuatu yang kurang itu dilaksanakan sudah pasti ujung-ujungnya akan defisit. Namun kita mau menyoroti dari sisi yang agak berbeda, dari sisi pelayanannya. Bagaimana kualitas pelayanannya? Karena berkaitan dengan pelayanan tentu saja kita bicara tentang tata kelola. Tata kelola klinis dan tata kelola manajemennya. Nah, kalau kita bicara pelayanan kesehatan harus dimulai dari pelayanan kesehatan di tingkat pertama, di mana di sana ada puskesmas, ada klinik, ada dokter praktek mandiri. Dana yang digelontorkan untuk praktek untuk FKTP itu 75% ada di puskesmas. Yang kita tahu jumlah puskesmas itu sangat terbatas. Oke. Ditambah lagi juga jumlah dokternya juga terbatas. Bahkan sebagian ada puskesmas yang tidak ada dokternya. Dari sisi tata kelola saja di sini sudah tidak benar, kan gitu. Nah, dengan jumlah yang terbatas ini, kemudian dana itu ada di sana, akibatnya apa? Terjadilah yang disebut fenomena over capacity. Di level puskesmas? Di level puskesmas. Oke. Ada puskesmas yang sampai kepesertaannya bisa sampai 122.000. Bisa kita bayangkan kalau 10%-nya yang sakit 1 bulan, itu 12.000. Ya. Artinya kira-kira ada 400 orang per hari. Dengan dokter berapa biasa di puskesmas? Mungkin satu. Satu. Itu kalau untung ya. Iya, iya. Kalau itu hanya kepala puskesmas saja kemudian rapat koordinasi maka habislah dokter ada di puskesmas. Dan kemudian didelegasikan kepada yang kompetensinya tidak selevel dengan dokter. Dan ini tidak berorientasi pada patient safety. Sehingga kualitas pelayanan kesehatan tidak tercapai di sini. Oke. Ini yang untuk itulah harusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengembalikan peran dan fungsi puskesmas yang selama ini seharusnya lebih pada aspek promotif dan preventif seperti disampaikan Mbak Oki tadi. Sehingga kita bisa mengajak masyarakat di sana bersama-sama. Sehingga spiritnya di sini paradigma adalah paradigma sehat, bukan paradigma sakit. Nah, untuk UKP-nya di sini kita harus mendorong bagaimana resources yang ada di masyarakat, yaitu adalah klinik dan dokter praktek swasta mandiri ada di sekeliling puskesmas yang tidak turut di dalam program BPJS bisa mendapatkan kuotanya. Artinya di sini diperlukan ada pembatasan kuota. Ada minimum kuota sehingga bisa melaksanakan pelayanan, mengoperasionalkan pelayanan dengan layak. Ada maksimumnya berapa sehingga dokter mampu melayani pasien dengan baik. Karena idealnya dokter melayani pasien itu 10-15 menit. Bisa dibayangkan kalau dokter itu praktek 1 hari 8 jam, berapa maksimal pasien yang harus bisa dilayani? Sekitar 40 pasien. Hanya 32 paling kalau 15. Sementara yang datang 400. Jadi kalau datang sakit apa, ini keluar. Gitu. Akibatnya yang terjadi apa kemudian? Terjadi tingginya angka rujukan dari FKTP ke FKTL, ke rumah sakit. Rujukan non spesialistik. Dan ini semua akan berkaitan dengan biaya. Karena tadi 75 di puskesmas, di rumah sakit itu tinggal 25%. Sehingga bisa dilihat juga fenomena di rumah sakit semakin... Bukan di rumah sakit yang 25%, di dokter praktek yang swasta yang 20%. Di swasta, Kalau antara 75 dan 25 sama parama rumah sakit, itu yang 75 itu. 15% di primer. Jadi fenomenanya justru terjadi piramida yang terbalik. 20% yang bisa dilayani di fasilitas kesehatan tingkat primer dan yang di rumah sakit baik klasifikasi D, C, B maupun A itu 80%. Bisa dibayangkan berapa besar biaya yang bisa dihabiskan untuk pelayanan kesehatan yang seperti itu. Saya ke Mbak Ria dulu. Kalau Mbak Ria melihatnya seperti apa? Apakah hanya tarif saja atau layanan itu sering berkelindan, berkaitan? Iya, sebetulnya itu intinya masalahnya sebetulnya kan kenaikan tarif karena katanya defisit. Tapi ada isu sebetulnya low collectability. Jadi tidak mampu mengumpulkan premi yang seharusnya dikumpulkan.
Padahal sebetulnya yang seharusnya dikumpulkan pun sudah rendah. Artinya dari 163.000 peserta, 163 juta itu tidak semuanya membayar. Iya kan rata-rata bayar waktu mau operasi. Tapi habis itu kan dia sudah selesai dioperasi bayar 30 juta, dia sudah nggak pernah bayar premi lagi. Nah, bagaimana supaya mereka ini bayar dulu, tapi jangan dinaikin dulu. Harusnya dipastikan dulu bahwa mereka bisa bayar. Tapi ini kita tidak bisa lepas dari sistem makro kita ya. Ekonomi informal kita tuh 60%. Dan mungkin sekitar 90-an, 93% mungkin dari companies atau perusahaan itu memang informal, tidak terregister dan sebagainya. Dibayangkan aja yang sudah terregister saja, sulit belum menagihnya. semua mendaftarkan karyawannya menjadi anggota BPJS. Apalagi yang tidak terregister, padahal mereka ini 90%. Baik. Nah, bisa dibayangkan kekacauannya di situ. Jadi di level makro ini tidak bisa dipisahkan dari tata kelola kita semua, ekonomi, tata kelola pemajakan dan registrasi dan ekonomi informal ke formal, gimana juga itu ininya. institusionalnya. Dari cerita Mbak Ria ini saya mendapat ada peluang kerja baru, debt collector BPJS. Ya, menarik gitu kan? Pak Indra, tarif, layanan, efisiensi, kolektabilitas, banyak sekali persoalan BPJS ini. Banyak. Tapi saya ingin melihat begini, jangan dilihat hanya karena lahirnya Perpres nomor 19 2016. Yang saya khawatir ini direksi BPJS baik yang lama maupun yang baru dan pemerintah ini gagal ingat. Karena apa? Di Perpres nomor 12 tahun 2013 yang kemudian dirubah dengan Perpres 111 tahun 2013 itu dinyatakan bahwa peserta PPU, pekerja penerima upah, harus sudah terdaftar semuanya paling lambat 1 Januari 2015. Nah sekarang saya mau hitung berdata dengan data BPS lah. Data BPS, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap BUMN itu jumlahnya 954.808. Yang menurut informasi dari BPS Kesehatan itu 90%-nya belum menjadi peserta. Kalau itu saja menjadi bentuk iuran, maka saya menggalikannya 954805, saya anggap aja upahnya rata-rata 3,5 juta, kali 5% kali 12 itu sudah 2 triliun. Menutup 1/5 dari defisit. Apalagi kalau kita melihat pekerja formal, pekerja swasta, yang jumlahnya menurut BPS itu adalah 48,5 juta. Yang sekarang baru terserap kurang lebih 9 juta. Kalau kita kurangi menjadi kurang lebih 39 juta, maka iur yang bisa diserap itu adalah 47 triliun. Jadi bohong besar itu kalau pemerintah bilang harus menyerahkannya kepada rakyat karena nggak mampu. Tidak mampu mengelola. Apakah ada kekuatan pemaksa supaya orang bergabung dengan BPJS? Nah, disinilah justru undang-undang memberikan ruang. Itu sebabnya diwajibin. Memberikan ruang kepada BPJS untuk melakukan penegakan hukum. Itu nggak dilakukan. Malah dibikin sebelum Januari 2015, dibikin MOU dengan pihak pengusaha menunda sampai 2015. BUMN ketika menjelang akhir Desember 2013 sepakat di depan Presiden SBY di Bogor, kami siap mendukung menjadi peserta semua. Nyatanya sampai hari ini. Jadi BUMN sendiri yang milik pemerintah tidak semua karyawannya masuk? Iya. Jadi kalau dikumpul total semuanya itu kurang lebih 52,8 triliun. Apanya Pak yang beban rakyat? Nggak ada. 5 triliun kecil. Jadi memang Mas, di Republik ini koordinasi itu adalah atau integrasi itu adalah barang yang mahal. BPJS Kesehatan dengan BUMN sendiri itu tidak ada integrasinya. Dan kalau tadi pekerja penerima upah itu adalah sebenarnya potensi yang besar untuk mengkolek tadi yang Mbak Ria katakan, itu karena selama ini sebelum ada sistem JKN, para pekerja itu kan sudah digabungkan pada asuransi swasta. Punya asuransi swasta, Jadi manakala ada sistem JKN itu datang, harusnya ada COB istilahnya ya, of benefits ya, coordination of benefits. Nah itu yang belum jalan.
bagaimana integrasi atau sinkronisasi atau harmonisasi antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta ini. Nah, itu yang harusnya terus dijalankan. Nah, menurut data yang ada, modelnya gimana? nah itu dia mengkoordinasikan? harus dicari dong. Secara idealnya harusnya mereka itu semua bergabung dalam BPJS Kesehatan, tapi pada saat mereka sakit, mereka dibayar oleh BPJS Kesehatan, ketika mereka ingin mendapatkan benefit yang lebih, itu top up-nya oleh asuransi swasta. Itu sudah diatur di Perpres 111/2013 sudah diatur. Cuman saya mau melihat juga, pemerintah pun tidak konsisten. Sebanyak kurang lebih 2.830.000 peserta di tingkat PNS. Provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia itu nggak bayar iuran. Kenapa bisa tidak bayar? Nah, itu dia. Pemerintahnya, Pemdanya yang nunggak bayarnya mandek. Jadi Pemda menunggak, rakyat yang harus membayar. Padahal PNS itu sudah bayar loh. PNS sudah dipotong tiap bulan. Jadi 2%. Pemerintah daerahnya yang tidak menyetor. Iya. Nah ini untuk kan pegawai daerah. Ada berapa banyak, Enggak Prof? semuanya, saya nggak hafal betul berapanya. Tapi memang sebagian Pemda tidak melaksanakan kewajibannya. 85% lebih yang belum store. Prof, tadi Prof bilang itu sudah diwajibkan. Itu sudah, kalau wajib kan tidak dilaksanakan berdosa. Ini 3,3 persoalannya ini nggak ada urusan dosa tidak dosa. Oleh karena itu beda dengan dulu waktu Askes diwajibkan. Jam sosek diwajibkan dikelola oleh PT perusahaan. Perusahaan tidak punya kewenangan untuk law enforcement, penegakan hukum. Kita buat dia menjadi badan hukum publik, diberikan kewenangan. Kalau dia ada yang tidak melaksanakan kewajibannya, kasih sanksi. Kalau diberikan kewenangan, BPJS itu diberikan kewenangan untuk kasih sanksi. Itu yang Bung Indra tadi protes. Itu sudah dikasih kewenangan kok masih nggak berhasil juga, itu kata beliau. Ada lembaga yang Pak Budi, ada lembaga yang bisa menjadi pengambil kewenangan itu? Ya sebetulnya mereka kan sudah berusaha koordinasi dengan macam-macam pihak. Tadi kan Pak Indra juga sampaikan ya, sebetulnya sudah distorkan ke Pemkab. Saya juga mengikuti itu. Banyak sekali Pemkab yang memang belum store. Nah ini menjadi masalah. Tapi kenapa kok masih belum dipermasalahkan, saya juga kurang tahu nih. Jadi sebetulnya kalau tadi Pak Indra mengatakan dari direksi, wali kota segala macam, mereka sudah punya enforcement sebetulnya. Jadi nggak usah lewat siapa-siapa, nggak usah pakai polisi, nggak usah siapa-siapa. MOU sama Pemkab, Pemprov udah banyak itu, udah dilakukan oleh direksi gitu. Cuman kalau pemerintah Pemda ini lebih sulit, Pak. Kalau perusahaan dia tidak patuh, bisa cabut izinnya. Kalau Pemda mau diapain? Mau dicabut izinnya? Kemendagri. Kemendagri? Kuasa pemegang anggaran harus ditindak. Kemana itu uang? Karena PNS sendiri sudah bayar 2%. Otomatis. Iya, sudah dipotong tanpa syarat. Tanpa pemberitahuan sebetulnya. Tanpa pemberitahuan sudah dipotong tapi tidak dibayarkan. Nah ini kan menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Kemana itu menterinya? Baik, Mbak Ria? Apakah pemerintah sebetulnya masih punya ruang selain menaikkan tarif kalau misalnya begitu banyak tadi bolong-bolong yang masih bisa menutup defisit ini? Iya, harusnya makanya itu jangan buruk muka cermin dibelah ya kata Pak Indra tadi itu. Banyak nunggak, banyak nggak dibunuh. Lebih sadis lagi kata Pak Indra. Jadi rakyat yang dibunuh. Uangnya banyak, 52 triliun. Kalau rakyat dibunuh itu betul itu. Ini yang mengerikan ini sebetulnya secara tidak langsung, Pak. Banyak kasus yang saya dapat di SMS laporin. Pasien sudah sakarat, mau cari tempat tidur, tidak ada, rumah sakit swasta membatasin. Ya, bahkan rumah sakit pemerintah membatasin. Gila, harusnya rumah sakit pemerintah nggak boleh batasin pasien BPJS. Nah, akibatnya orang tertunda dapat layanan, mati bukan karena penyakitnya. Saya ingin mendengar Prof bercerita lagi soal dialog imajiner itu, gimana katanya? Gimana itu ceritanya? Boleh lah, boleh. Rupanya Anda masih ingat itu. Jadi dialog imajiner itu adalah ada arwah-arwah yang lagi ditanyain oleh malaikat di arwah sana, ditanya, siapa nama kamu? Bambang katanya. Bambang, malaikat cari daftar. Nggak ada kamu dalam daftar. Terus kamu dari mana? Indonesia. Peserta BPJS? Iya katanya. Jadi belum waktunya mati, belum sudah datang. Iya.
Tapi si profesor ini saya harus tanya, kita tanya profesor, kenapa memilih nama Bambang? Bukan Joko misalnya. Oke, Cek, silakan. Mangga, mau ngajawab nubi ya. Iya. Baik, setelah mendengar pembicaraan kanan kiri, Cepopong terpaksa harus melirik ke negara tetangga yang agak jauh, India. Pakai tanda petik negara miskin katanya, ya kan? 1,2 M penduduknya. 700 juta itu miskin. 700 juta miskin. Tapi mereka sakit tidak bayar seperak pun. Siapa yang membiayai adalah 200 juta konglomeratnya, 300 juta yang menengah. Nah, orang teu bisa ayo iklan heula.